teman-teman Great Leaders. Kali ini saya akan membahas tentang kesadaran diri atau self-awareness. Dalam bukunya yang sangat terkenal, yakni 7 kebiasaan manusia yang efektif, Dr. Stephen Covey menjelaskan pentingnya kesadaran diri. Demikian pula dengan Daniel Goleman yang menulis buku tentang kecerdasan emosi. Bahkan, beliau sangat menekankan kecerdasan emosi seseorang dimulai dari kesadaran akan dirinya terlebih dahulu. Lalu apa itu kesadaran diri? Kita sering mendengar atau membaca pepatah berikut yang juga pernah disampaikan oleh Dr. Stephen Covey maupun tokoh-tokoh luar biasa di dunia, di antaranya Mahatma Gandhi, Dalai Lama. Pepatahnya sebagai berikut. Apa yang kita pikirkan akan menjadi tindakan. Tindakan kita akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menjadi karakter kita. Dan pada akhirnya, karakter kita akan menentukan nasib kita. Dari pepatah tersebut, kita bisa lihat memang luar biasa apa yang kita pikirkan itu. Masalahnya, apa yang kita pikirkan itulah yang diawali oleh kesadaran diri kita sendiri. Sebagai contoh, banyak teman-teman yang perokok aktif. Kesadaran diri mereka terhadap bahaya merokok tidak begitu kuat. Jika Anda memintanya untuk berhenti merokok, bukan hal yang mudah dilakukan oleh mereka. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, ketika mereka mengalami sakit, semakin kuat rasa sakit yang mereka rasakan, mereka bisa berhenti kebiasaan merokoknya. Mengapa? Karena ketika mereka mengalami kesakitan, kesadaran diri terhadap bahaya rokok tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saya mempunyai teman yang bercerita mengapa ia bisa berhenti merokok. Adalah ketika putrinya lahir. Yang ia pikirkan bahwa ia tidak ingin anak kesayangannya terpengaruh oleh bau rokok dari badannya. Tiba-tiba, kesadaran diri yang begitu kuat membuat ia mampu menghentikan kebiasaan merokoknya. Contoh hal lain tentang kesadaran terhadap lingkungan di sekitar kita. Kalau saya keliling di banyak daerah di Indonesia, saya lihat banyak kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah terhadap masalah sampah. Bahkan, saya pernah melihat sebuah stadion megah di daerah Cikarang dan saya kagum dengan keindahan bangunannya. Akan tetapi, begitu melihat kondisi lingkungannya, sungguh sangat memprihatinkan. Begitu kotor, sampah berserakan di mana-mana, dan ini bukan hanya di sana. Hampir terjadi di banyak tempat yang lain. Saya lihat asal banyak orang berkumpul, di sana permasalahan sampah muncul. Bahkan lebih memprihatinkannya lagi, pernah ketika saya ikut kegiatan kebersamaan karyawan, tentu pada waktu saya masih bekerja, saya melihat tempat yang awalnya begitu bersih, tetapi selesai acara itu adalah tempat terkotor yang pernah saya lihat. Dan lebih menyedihkannya lagi, saya lihat sendiri ketika orang tuanya di depan putra-putri mereka membuang sampah sembarangan tanpa sedikit pun ada perasaan bersalah. Bahkan ironisnya, ada seorang yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ini dibuang di mana?" Dan apa jawaban sang ayah? "Buang saja nak di sini." Mengapa mereka melakukan hal itu? Padahal ini hal yang sangat sederhana, tidak perlu dilakukan pendidikan khusus. Siapapun tahu bahwa itu hal yang tidak benar. Jawabannya juga sama, karena kesadaran diri yang salah sejak awal. Para orang tua itu bukan tidak tahu bahwa itu tidak benar, tetapi bagi mereka itu tidak memberikan pengaruh yang besar. Karena dalam pikirannya, toh nanti juga ada orang yang membersihkan. Atau, ya, karena tidak ada tempat sampah, jadi mereka buang di mana saja.
pemikiran tersebut akan berakibat pada tindakan yang mereka lakukan. Ketika saya sampaikan kasus ini pada banyak seminar, saya sampaikan, apakah mereka ingin melihat putra-putri mereka berhasil dan menjadi orang hebat di kemudian hari? Mereka semua kompak menjawab, mau. Kemudian saya tanya mereka, bagaimana caranya? Mereka mengatakan harus mengajari anak-anaknya untuk menjadi orang hebat. Saya ilustrasikan sebagai berikut. Suatu hari ada pesta pejabat tinggi di negara ini bersama seluruh keluarganya. Ketika selesai pesta, tempat acara tersebut begitu kotor dan berantakan, sampah berserakan di mana-mana. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah mereka seorang pejabat yang pantas menjadi tauladan? Jika saya tanyakan hal ini, hampir semua mengatakan tidak, karena seorang pejabat seharusnya memberi contoh yang baik kepada orang lain, memberi contoh perilaku yang benar. Dan membuang sampah dengan cara sembarangan itu contoh yang tidak benar. Lalu bagaimana dengan sang ayah yang memberi contoh pada anaknya untuk membuang sampah sembarangan? Padahal kita tahu pasti bahwa seorang anak belum tentu memahami apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Tetapi mereka tidak pernah gagal meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kembali lagi bicara kesadaran. Pada akhirnya, kesadaran seseorang tentang pentingnya memberi contoh perilaku hebat di dalam hidupnya, kesadaran seseorang akan pentingnya menjaga lingkungan, itu pula yang akan menjadi tindakannya. Bicara kesadaran diri ini artinya, ketika kesadaran diri kita dari awalnya salah, maka tindakan kita selanjutnya akan salah. Sama seperti mereka yang terus merokok tanpa menyadari kesehatan mereka. Sama seperti orang tua yang membuang sampah sembarangan. Karena kesadaran terhadap lingkungan yang tidak terbentuk. Karena itu, penting sekali memahami kesadaran diri atau self-awareness ini di dalam kehidupan nyata kita. Lalu, bagaimana kesadaran Anda terhadap dunia kerja Anda? Apa yang menjadi kesadaran diri Anda terhadap apa yang Anda kerjakan? Itu akan sangat menentukan perilaku Anda selanjutnya. Pernah dalam satu seminar yang pekerjaannya sebagai bagian dari perusahaan jasa kebersihan atau cleaning service. Uniknya, walaupun mereka bekerja sebagai bagian membersihkan area kerja, bahwa hampir seluruh waktu kerja mereka dilakukan untuk hal tersebut. Akan tetapi, saya tanya, ketika mereka tidak bekerja dan sedang berada misalnya di warung makan, saya tanya, setelah mereka merokok, kemana puntung rokok tersebut dibuang? Sangat mengejutkan, sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka membuang sembarangan dimanapun. Sebagian di lantai, sebagian di got. Jadi artinya, walaupun bekerja sebagai bagian dari pencipta kebersihan pun, ternyata tidak memiliki kesadaran diri yang benar terkait kebersihan itu sendiri. Menurut saya pada akhirnya, mereka bekerja bukan dengan hati. Mereka tidak akan bisa berbahagia dengan pekerjaannya. Pernah saya menyaksikan acara di televisi tentang petugas kebersihan toilet di Jepang. Petugasnya ketika diwawancara, mereka mengatakan betapa mereka bangga dengan pekerjaannya. Mereka bangga dengan apa yang dikerjakannya. Karena itu, mereka melakukan pekerjaannya tersebut dengan bahagia dan penuh kebanggaan. Tetapi, perilaku mereka terhadap kebersihan menjadi begitu sangat kuat. Karena itu, saya sering bertanya kepada teman-teman pada banyak sesi pertemuan, menurut Anda, loyalitas itu kepada siapa? Sebagian besar mengatakan bahwa loyalitas kepada perusahaan. Sebagian lagi mengatakan loyalitas kepada bosnya. Dan saya sampaikan kepada mereka bahwa mereka salah. Karena sebenarnya loyalitas kita sesungguhnya kepada profesi kita, pada profesionalisme kita. Tidak peduli apapun profesi Anda, karena tidak ada yang salah dengan sebuah profesi. Akan tetapi,
Ketika Anda loyal dengan profesi Anda, maka Anda akan bergerak dengan hebat, bergerak dengan kemampuan memperbaiki. Itu yang sering saya katakan, bekerja dengan hati. Seandainya saya seorang cleaning service, saya akan loyal terhadap pekerjaan saya, maka saya ingin melihat perubahan kondisi orang-orang di sekitar saya, kesadaran mereka terhadap kebersihan, kesadaran mereka terhadap lingkungan. Bukan hanya kita mampu membersihkan. Jika saya seorang maintenance, kepedulian dan kecintaan saya terhadap mesin menjadi begitu kuat. Karena itu tugas maintenance bukan memperbaiki mesin yang rusak, akan tetapi bagaimana menjaga mesin tidak rusak, merawat, mengajak semua orang menjaga dan merawat mesin dengan baik. Jika saya bagian dari quality control, saya bukan tukang sortir, bukan hanya bisa memisahkan barang baik atau buruk, tetapi lebih jauh lagi, bagaimana saya bisa menciptakan kondisi kualitas barang dari setiap proses selalu terjaga dengan baik, sehingga tidak ada masalah di akhir prosesnya. Dan apapun profesi Anda, kembali intinya adalah kesadaran diri atau self-awareness kita yang harus benar. Akhir kata, mari teman-teman great leaders, perbaiki kesadaran diri kita masing-masing, niscaya Anda akan menjadi orang hebat selanjutnya. Salam great leaders, saya Hengki Ong dari Human Capital Solution Indonesia.